iblis itu lebih mulia daripada manusia, dia bilang gitu. Ada adegan di mana saya diseret dari bawah kursi, dari saya udah tidur siap gini ditarik saya nggak sadar, tapi katanya adegan itu berjalan. Jadi kita tuh kayak mau muntah kan, karena itu kan dibikin kayak bayi, terus ada darahnya segala macam gitu. Bilang bagus tuh mbak, kata Mbak Sari, bagus tuh dalam hatiku. Saya nggak melakukan itu, tapi keluar suara yang gitu loh. Allah, Allah. Ini kayak gitu, tante kayak gitu suaranya. Lagi makan janin. Sesaji itu undang kamu dalam tempat itu. Ke isinya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menampilkan kisah-kisah di luar nalar untuk kita petik hikmahnya dan kita ungkap misterinya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan artis senior. Ini bintang tamu kita kali ini, Tante Erna Santosa. Terima kasih Tante sudah hadir. Ini beliau ini mamahnya aktris Ardina Rasti. Mantunya pun seorang aktor juga. Siapa namanya Tante? Ari Dwi Andika. Nah, jadi keluarga artis ceritanya. Dan yang saya kagum sama Tante, sampai di usia saat ini masih tetap eksis loh. Alhamdulillah. Oh, sudah hampir 70 tahun ya? Iya. Masih main film. Dan film yang terbaru, yang layar lebar itu film horor, judulnya Terikat Jalan Setan. Nah, ini sekalian kita promosikan ya filmnya. Mudah-mudahan nanti filmnya box office gitu. Amin. Nah, dan di sana banyak kejadian-kejadian di luar nalar. Bisa diceritakan Tante kejadian apa yang dialami waktu syuting film itu? Waktu syuting tuh dari hari pertama sebetulnya sudah ada gangguan, artinya mungkin saya merasa bahwa seperti gempa gitu. Jadi saya udah teriak-teriak waktu sebelum syuting, itu saya bangun, perasaan saya udah goyang gitu. Saya bilang gempa, tapi saya mau lari nggak bisa. Itu lokasi di mana? Di Garut. Syutingnya di Garut. Di bawah Gunung Papandayan. Dan memang peran Tante di situ sebagai? Peran saya sih sebagai ibu pemakan janin. Ibu memakan janin? Iya. Sinopsis singkatnya, kalau boleh tahu. Singkatnya itu dari penderitaan dia masih muda sama anaknya yang masih kecil, itu barangkali dia pisah gitu sama suaminya sehingga nggak diurusin. Harus berjuang sebagai single parent. Iya, sebagai single mom kan, seperti itu. Jadi dia mungkin ya karena ekonomi, jadi sehingga untuk cari makan itu susah, sehingga minta-minta dan sebagainya. Dan pada saat melihat anaknya itu sampai mengais-ngais sampah, ngambil nasi bekas dan sebagainya, dia menangislah dia. Sambil dia teriak sebenarnya, tapi dia nggak memanggil nama Allah, cuma dia, siapa yang bisa nolong aku? Kalau siapapun yang bisa nolong aku mau mengikuti apapun yang akan diminta, seperti itu. Sehingga pada saat itu datanglah seorang yang sebetulnya dia itu iblis. Iblis itu kan bisa menyamar sebagai siapa saja. Dia bilang, kamu mau saya tolong. Tapi sosoknya manusia itu manusia. Ya? Kalau kamu mau saya tolong, kamu harus mengikuti apapun yang saya instruksikan, seperti itu. Dia bilang dia mau gitu, karena saya udah capek gitu. Saya capek hidup dan saya paling nggak tega ngelihat anak saya makan dari sisa-sisa sampah orang, seperti itu. Sehingga tidak dipertontonkan dulu apa keterikatan dia seperti itu. Nah, sekian tahun kemudian sebetulnya dia langsung menjadi
pemakan janin. Jadi itu udah perjanjian dia dengan iblis. Jadi anaknya udah dewasa, pintar, cantik, terus kaya, usahanya usahanya itu Sukses. lancar seperti itu. Tapi anak ini lihat gitu loh, ibunya mempunyai satu kamar yang tempat dia meditasi, tempat dia makan bayi itu, dia ngelihat bahwa ibunya itu sering makan janin. Seperti itu, sehingga sebagai seorang anak sebetulnya dia nggak tega. Nah dia ngomong bahwa ibu berhentilah, ibu mau apa sih, saya kan udah punya segalanya gitu. Cuman ibunya itu memikirkan bahwa kalau saya berhenti, hidup kita pasti akan kembali lagi kepada awalnya. Minta-minta, makan nggak bisa dan Susah lah sebagainya. pokoknya, ya. Cuman ibunya tetap, ini nggak bisa. Saya sudah ada perjanjian dengan iblis bahwa saya tidak bisa mundur kecuali apa? Kecuali ibu makan janin dari anak yang kamu lahirkan. Dari daging sendiri berarti. Iya, gitu. Dia bilang saya udah ada perjanjian membantu kita. Tetapi kamu lihat kan, iblis membantu kita. Makanya ibu mau berkorban seperti ini untuk kamu, supaya kamu tidak menderita, gitu, seperti itu. Terus ada nggak syaratnya ibu supaya ibu tidak lagi menjalani ritual ini, gitu? Ya dia bilang ada. Kalau ibu sudah bisa makan janin dari anak kamu. Nah sehingga anaknya berpikir bahwa ibunya juga sebetulnya berpikir juga, kamu nikah gitu, kamu nikah gitu. Terus ya udah dia nikah terus dia kan hamil tuh, dia hamil. Ibu, saya udah siap nih, janin saya bisa dimakan supaya ibu kembali lagi menjadi manusia yang normal. Kita hidup seadanya aja seperti itu. Tapi dia marah-marah, kamu tuh seorang ibu seperti apa? Kok kamu nggak niru ibu nih? Yang demi anak kita berkorban apapun untuk kebahagiaan anak. Tapi kamu malah mau mengorbankan bayi itu. Anaknya juga nangis kan seperti itu, sehingga itu dia berpikir nggak apa-apa lah gitu. Tapi pada saat dia mau makan janin Dari anaknya, cucunya sendiri. itu timbul kesadaran, dia bunuh ibunya. Seperti itu. Karena supaya nggak makan cucunya. Ya mungkin ada sesuatu kan, seorang ibu itu kan Melindungi anaknya. Iya, nggak, pada saat itu timbul juga bahwa nggak mungkin lah anak saya tuh ini kan dikorbankan. Seperti itu. Ibunya meninggal gitu, tapi dia nggak sadar bahwa ibunya meninggal, ritual itu nurun lagi ke dia, sehingga dia yang meneruskan. Ternyata nggak bisa diputus begitu saja Nggak bisa. Ini ada benang merahnya, ada hikmahnya loh. Janganlah, kalau menurut saya ini memang ada pesan moralnya nih, janganlah sekali-sekali bekerja sama dengan iblis. Ya. Nah, terus kisah atau peran yang diperankan makan janin itu, adegan apa yang pada saat itu menurut Tante nggak masuk akal? Kejadian di luar nalarnya waktu adegan apa? Itu, baru datang sudah gempa. Ya. Terus yang kedua itu sebelum syuting patah, itu taring saya itu patah. Nah, kenapa ya? Jadi kan kita harus nunggu kan, taring itu memang disiapkan oleh sutradara. Biasa orang taring kan kiri kanan ya. Nah ini taringnya memang di depan karena dia khusus untuk mengais bayi itu dari rahim orang-orang yang lagi hamil. Jadi beda memang bentuknya seperti itu. Jadi tetap dipakai itu taring yang patah itu tetap dipakai. Enggak, jadi kita cari tukang gigi di kota itu dibenerin. Oh iya, disambung. Jadi tapi kan harus diukur lagi Tante. Iya, diukur lagi. Nah itu pun saya pada saat mau dipasang, dicek itu saya tidur gitu ya, gempa lagi di situ, oleng lagi. Nah, kenapa ya kayak gitu? Itu rasanya apa? Seperti vertigo gitu apa gimana? Iya kayak vertigo. Malah saya bilang mungkin apa saya vertigo ya gitu. Tapi apa yang ada di depan saya tuh muter gitu. Muter, saya biasanya nggak pernah seperti itu kan gitu. Jadi ini apa ya gitu, gangguan sebelum syuting itu. Nah pada saat saya syuting itu jam habis maghrib, terus makan malam kita mulai syuting itu sampai pagi lagi kan. Itu ada adegan di mana saya diseret dari bawah kursi. Jadi saya telentang gitu
tarik itu kan saya harus pas berdiri gini di depan Janin. iya yang mau makan ibu janinnya itu kan. Itu saya udah nggak sadar katanya, dari saya udah tidur siap gini ditarik saya nggak sadar, tapi katanya adegan itu berjalan. Jadi saya bisa apa? Melakukan berdiri. adegan. Iya. Itu kalau sampai sutradaranya juga bingung, itu sutradaranya juga bilang, tapi justru itu adegan katanya bagus, katanya itu bilang. Natural ya. Tapi Tante ya, tahunya kalau tante nggak sadar gimana? orang saya udah nggak ngelihat apa-apa lagi. Saya nggak melihat apa-apa. Waktu pertama ditarik itu saya udah hilang. Tiba-tiba udah cut aja siapa sutradara gitu ya? Iya, sampai 3 kali. Jadi siapa yang acting? Saya nggak tahu, saya benar-benar saya nggak ngerti gitu. Itu kejadian di luar nalar yang dialami. Iya, itu. Terus yang membuat tante merasa, aku syuting kali ini kok rasanya beda sama yang sebelum-sebelumnya? Ya sebelumnya ya pernah saya, jadi pas syuting film pertama saya sama Junaidi Salat sama Dewi Puspa itu Arwah Penasaran, saya pernah itu kan di Pelabuhan Ratu gitu. Di Pelabuhan Ratu itu saya mau balik dari lokasi syuting ke lokasi yang kita kumpul-kumpul itu, saya tuh nggak nyampe saya jalan gitu. Terus kru bilang, Mbak mau kemana sih, dari tadi muter udah 3 kali ini gitu kan. Hah? Ini mana tempat kita istirahat gitu. Lah ini dia, kata dia gitu, nggak lihat saya itu. Jadi base campnya kayak ketutup, nggak terlihat. Nggak lihat, jadi itu jalan aja saya, katanya udah muter gitu, seperti itu pernah. Terus itu ada adegan gantung diri juga. Jadi agak nggak sadar juga waktu ada adegan pakai seling saya digantung itu. Itu kayak orang udah hilang aja gitu. Jadi sering saya merasakan, tapi ya amit-amit jangan sampai saya ngelihat gitu. Saya soalnya pernah ngelihat kejadian itu dan saya nggak pernah mau lagi gitu. Banyak sih cerita yang seperti itu gitu. Yang kedua saya syuting kan itu di tadi gunung. melihat sosok-sosok astral. Yang Sosok tadi ceritain. Biasanya saya ngelihat, saya pernah ngelihat di Hotel Horizon itu. Langsung lihat. Jadi saya pas syuting gitu kan, pas saya show itu di lantai 4 kalau nggak salah, saya dikasih kamar di lantai 8. Tapi berupa bayangan apa wujud? Wujud. Jadi pertama kan gini, saya dipanggil. Teman saya lagi di kamar mandi, saya nunggu mau ke kamar mandi. Nah setelah saya masuk kamar mandi itu, teman saya kan lagi toto baju mau pulang gitu. Saya ditepok pantat saya kan. Saya nengok, nggak ada siapa. Saya keluar. Begitu saya keluar ada suara tuh. Erna. Oh gitu. Erna, kata dia gitu. Terus siapa yang manggil saya kan? Kalau dia kan lagi noto-noto. Saya ngeliat ke lobi. Ada orang tuh nempel di kaca lobi itu. Nempel. Tapi mukanya rata gitu, pakai dasi, terus pakai jasnya udah kayak kebuka gitu. Saya teriak loh, Ya Allah, aku merinding. Iya. Terus teriak, terus saya mau buka pintu susah, terus teman saya kan lagi hamil, temanku lagi hamil 3 bulan. Ayo keluar gitu. Saya ajak keluar, terus ketok-ketok kan. Setiap kamar tuh saya ketok, nggak ada yang buka. Ya Allah. Nggak ada yang buka. Akhirnya saya ada satu tempat turun, tapi tangga bukan lift. Tangga darurat. Itu saya dari lantai 8 turun ke bawah sampai kayak orang udah nggak sadar itu, seperti itu. Terus bilang apa ya, terus barang saya masih ketinggalan di kamar, ayo kata saya kan lapor, kok ada ini di kamar gitu, siapa, nggak tahu saya gitu kan. Tapi orang itu ada di lobi, nempel di apa kayak kaca itu gitu. Terus kata dia, ayo kita ambil barang, nggak mau saya bilang gitu, tolong diambilin gitu kamar nomor sekian gitu. Itu banyak sih. Akhirnya diambilin dan dengkul saya tuh lemes terus saya nggak, sampai sekarang nggak berani ke hotel itu lagi, nggak usah saya sebut namanya, saya takut. Tapi gitu. Kalau yang di film yang terbaru tadi terikat apa? Jalan Setan itu katanya pas adegan makan janin gimana? Oh iya. Sama kan sutradaranya Mas Hari Dagu ya? Bener. Gimana? Ada adegan kan makan janin yang dibikin itu. Jadi ada darah-darahnya segala macam, itu kan semua triknya dari art gitu kan. Kan ada makan sama taringnya, agak susah kan makan begitu. Pakai taring gitu. Terus saudaranya bilang, Mbak tolong dong bunyi gitu, jangan cuman acting gitu. Terus, bunyi gimana, saya aja udah mual kan adegan itu. Tiba-tiba bunyi sendiri, krok. Saya bingung juga, ini suara apa ini? Astaga. Iya,
bunyi krok gitu. Terus udah selesai gitu. Jadi kita tuh kayak mau muntah kan karena itu kan dibikin kayak bayi terus ada darahnya segala macam gitu. Nah terus saya bilang bagus tuh Mbak, kata Mbak Sari, bagus tuh, dalam hatiku bagus apa ya gitu kan. Saya nggak melakukan itu tapi keluar suara yang gitu. Sutradara menyangka itu aktingnya tante, padahal tante merasa ini bukan aku gitu ya. Setelah selesai itu kemarin konferensi pers baru dia nyadarin juga bahwa dia tuh sering acting tapi nggak disadarin. Gitu. Siapa ya acting kayak Mas gitu? Hari ngomong gitu. Nah, terus katanya ini pernah ini juga menolak sebenarnya peran ini. Terus akhirnya gimana kok jadi mau? Kan saya Khawatirnya apa gitu? Saya kan ketua umum Yayasan Peduli Anak Indonesia. Tiba saya baca skenarionya, kok ini kok jadi ibu pemakan janin, adegannya serem semuanya. Saya bilang enggak Mas, saya bilang gitu kan, karena saya nggak enak gitu. Nanti image orang itu kan beda ya, seperti itu. Terus Mas Hari itu nggak mau terima nyuruh Astradanya bilang, kalau belum sampai dapat Mbak Erna Santoso, kata dia gitu, saya nggak mau tahu kamu nanti gimana gitu. Dia cerita, ini saya pokoknya disuruh harus Ibu pemainnya Erna, harus Tante Erna. Saya katanya gitu. Saya bilang, saya telepon Mas Hari, aku kayaknya nggak bisa deh gitu loh, kan nanti aku nggak enak gitu loh, gimana ngadepin. Udah Mbak, kata dia gitu, Mbak dari muda kan profesinya pemain film kan gitu kan. Tadi tahu kan itu cuman acting gitu. Terus ya cuman acting tapi nanti image-nya gimana ya Mas, aku bilang gitu kan, nggak enak saya rasanya ada pertentangan gitu. Terus udah percaya deh, nanti orang nggak tahu deh kalau itu Mbak Erna Santoso, kata dia. Saya masih belum bayangin bahwa saya akan di make up seperti itu kan. Terus saya ngomong sama anak saya, sama Rasti, gimana Ras gitu. Ya kalau Mamah memang profesional ya, kalau mau diambil ambil aja, terserah Mama aja gimana gitu. Akhirnya ya udahlah saya ambil gitu kan, tapi janji pasti ya bener. Saya sendiri waktu di make up juga berapa jam itu kan, ini siapa ya seperti itu kan. Pas ngaca nggak ngenalin juga walaupun diri sendiri berubah aneh ya gitu, aneh. Gitu. Terus itu juga pasang soft lens yang putih itu. Mas Hari itu langsung loh mesen itu dari Jepang kan. Soft lens dari Jepang. Dari Jepang. Terus nggak masuk karena soft lens dari Jepang itu kan gede, mata saya kan sipit gitu loh. Jadi dimasuk-masukin itu nggak mau masuk. Oh, makanya Tante bilang sengsara ya, ternyata benar-benar perjuangannya. Itu belum dituker lah sama yang dari Korea. Itu juga nunggu kan. Untungnya dia ada stok gitu kan. Make upnya juga punya stok gitu ya. Dari Korea masuk, tapi ya itu kadang kan dari siang sampai subuh kan ngantuk. Saya jam 3, jam 4 tuh udah ngantuk tidur. Begitu bangun mata saya bengkak, nggak bisa dibuka, jadi mata saya bengkak. Aku bilang, Mas gimana? Tapi harus syuting kan gitu. Terus gimana ngomongnya? Udah nggak lihat ke atas. Jadi kita ngomong sama lawan kita harusnya kan ngomongnya begini. Karena mata saya jadi begini, kita ngeliatnya ke atas gitu. Itu coba bayangin aja. Ya Allah, terus juga hebat ya perjuangannya. Iya, jadi kalau ngantuk itu bengkak mata saya gitu. Padahal kita syutingnya sampai pagi-pagi terus. Pernah saya sampai pulang, jadi kita syuting di Bogor, pulang pagi kan. Dari siang kita udah standby. Saya di Jalan Andara itu saya berhenti, saya tidur loh. Saya tidur di pinggir jalan. Sama untung saya bawa asisten kan. Saya bilang aku tidur deh 15 menit, tolong bangunin gitu. Ya seperti itu gitu. Banyak lah, sebetulnya banyak. Kayak saya turun mau naik ke arah pegunungan itu nggak bisa karena V kan bentuknya. Saya turun terus gini, ih pemandangannya bagus gitu kan. Saya bilang sama asisten saya tuh Mbak Tur sama Mbak Win, Mbak videoin dong mumpung itu udah nyampe sini gitu, kita nggak ke atas nggak apa-apa. Udah bikin video, terus aku pengen lihat kan habis di video. Mana aku bilang gitu, ini di video nggak? Di video katanya nggak ada nih, lihat. Oh iya kok nggak ada ya gitu kan. Sekali lagi sampai 3 kali ada pemandangan, sayanya nggak ada. Astagfirullah. Bener. Kok bisa begitu? Saya juga nggak ngerti. Makanya kemarin ketemu waktu saya bawa Mbak Bin kan, Mbak ini saksinya loh, aku bilang gitu. Iya betul. Emang aneh kejadian. Hasil videonya nggak ada tante? Nggak ada. Pemandangan doang. Pengaman aneh ya. Iya. Nah, Bang Dima coba dipantau nih, apakah memang dari sononya Tante Erna ini memang ada yang ngikutin atau gimana? Kenapa banyak kejadian aneh yang dialami? Ya memang memerankan satu film yang sifatnya horor dan
tante itu jadi kita bilang setannya gitu ya, hantunya. Itu kan apalagi pemakan janin ya. Itu biasanya kalau tingkat kasta setan pemakan janin itu udah termasuk ras tertinggi gitu. Karena yang saya ketahui dalam ilmu-ilmu black magic itu ada satu ilmu yang memang untuk ritual kekuatan yang sangat menurut mereka gitu, sekte mereka itu harus memakan bayi yang suci. Iya betul. Betul. Jadi harus memakan bayi yang suci sehingga menurut mereka itu menghadirkan kekuatan yang sangat tangguh yang luar biasa. Ya dengan bahasa umumnya mendapat kesaktian yang sempurna. Seperti itu gitu. Jadi ada kepercayaan-kepercayaan di ilmu-ilmu sihir yang berpedoman terhadap sesuatu memakan janin atau menumbalkan janin menambah kekuatan. Katanya bisa memperpanjang usia, bisa macam-macam lah mungkin yang kepercayaan mereka gitu ya. Jadi itu juga kan nggak mudah. Pasti pada saat kita menjelma atau mewujudkan sesuatu yang wujud yang memang seharusnya kita perankan dengan profesional, itu seperti mengundang sebenarnya. Mengundang makhluk tersebut untuk benar-benar hadir di dalam diri kita gitu. Jadi bisa trans gitu ya? Iya, terjadinya transformasi dalam diri antara dua dimensi yang menyerap ke badan tante, sehingga tante mengalami seperti goncangan dahsyat, gempa bumi. Sebenarnya ada itu perlawanan energi antara energi positif dan negatif yang menyatu. Akhirnya terjadilah rasa seperti dunia ini berputar gitu. Barang yang saya lihat tuh seperti muter. bergoncang. Tapi anehnya pas masuk sini tadi tante juga ngerasa kayak gitu ya? Di situ. Saya baru ngelangkah ya. Itu dari ruang Dan tamu ke sini. sebenarnya juga ada banyak indikasi sih saya lihat ya. Indikasi pertama tante mau digagalin juga. Artinya sebenarnya gitu ya? adegan itu mau digagalkan supaya jangan berjalan. Oke. Saya lihat jadi ada indikasi menghalangi gitu, menghalangi cerita itu. Untuk saya perankan. Iya, untuk tante perankan itu yang pertama saya lihat. Dari gigi patah, separuh, jadi biar nggak sempurna, jadi kan tertunda artinya kan, tertunda. Habis itu dari gempa, jadi dibuat kayak seolah-olah tante tuh kesehatannya lagi sedang tidak baik. Dianggap vertigo, dianggap macam-macam. Padahal tadinya nggak ada kenapa-napa, biasa-biasa saja. Saya setir loh sendiri dari Jakarta ke Garut. Oh ya? Masya Allah hebat. Itu yang saya lihat kan. Habis itu akhirnya terrealisasi juga, tapi ya itu dia benar-benar sudah menyatu dalam tubuh tante. Saya lihat sehingga waktu tante memerankan pada saat memakan janin tersebut, dianggap tante awalnya kurang totalitas, sehingga sutradara suruh take ulang untuk bunyi dong, kalau ngunyah. Jadi benar-benar kayak yang lapar banget, kayak yang benar-benar harus makan yang benar-benar tuh sangat punya kekuatan gitu, makannya dengan lahap, dengan ya penuh gairah lah gitu makannya. Sehingga tante sendiri pun nggak sadar kok tiba-tiba ada suara kerek. Itu sebenarnya dia itu hadir. Dia tuh udah hadir dan sudah menyatu gitu di dalam tubuh tante. Itu kalau yang saya lihat gitu secara batin. Jadi abis itu apalagi tadi ceritanya yang setelah itu next? Yang itu yang adegan ditarik. Ditarik. Dari bawah kursi kan dia harus itu bangun. sebenarnya dari mulai itu juga itu udah masuk dia. Untuk makan. Itu udah masuk. Dia tuh udah ngebayang-bayangin sebenarnya. Udah ngebayang-bayangin, udah ngikutin. Udah tidur gitu kan. Jadi di kursi di sana. Waktu saya ditarik tuh saya udah hilang. Udah ngilang. Iya, itu tuh udah di luar kesadaran sebenarnya. Kalau yang dilihat Bang Dimas sosoknya hantu itu seperti apa? Apakah seperti manusia, ada badannya, tangannya? Ya kalau saya lihat memang rambutnya ke depan gitu ya, matanya kayak nggak sejajar, kayak atas bawah. Antara kanan dan kiri itu kayak tinggi, yang kanan kirinya agak turun. Habis itu dia punya gigi juga nggak beraturan. Sebenarnya gigi dia juga tuh kayaknya kayak nggak sinkron gitu kalau saya lihat. Depannya, ya kayak yang tante alami pertama, giginya kayak pendek sebelah. Iya Pak. Secara batin nih yang saya lihat wujudnya gitu kan. Makhluk itu dan ya berdarah mukanya. Itu berarti sosok perempuan ya? Perempuan. Ada badannya lengkap?
wallahu a'lam bishawab, tapi yang terlihat saya hanya rambut, leher berdarah-darah dan muka berdarah seperti itu gitu. Allah Akbar. Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Pulangkan aing ke imam. Mau kemana? Pulangkan aing ke imam, minta dipulangin. Tante, ayo sini. Tante kalau nggak bisa duduk bawah pakai ini ya. Yuk sini duduk sini, Tante. Yuk sini, Tante. Kita mau komunikasi, jangan takut. Sini Tante duduk. Wah, ini bisa kebalik gini Pak. Allah Akbar. Tante ada pernah Pulangkan dengan kemana? kayak gini Mau nggak? pulang kemana? Waktu ditarik itu? Mau pulang kemana? Duduk dulu yang bagus. Duduk yang bagus, kita bercerita sedikit. Imah, maksudnya orang Sunda, rumah maksudnya ya. Ayo. Ayo bangun dulu, aku nggak akan mengganggu. Pulang kemana? Kita ngobrol dulu ya. Memangnya minta dipulangin kemana? Apa? Allah, astagfirullahaladzim. Ini kayak gitu, Tante kayak gitu suaranya. Lagi makan janin. Ya Tante, geser lagi. Tunggu, aku ambilin bangku. Sini Tante. Oh, bunyi krek. Kayak gini ya, waktu bunyi. Persis katanya. Kun. Persis katanya. Ya, kayak gitu. Jangan takut Tante. Gak apa-apa, saya jagain. Kan ada Saya sini, jagain. pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau jalan salam dia. Kamu ini siapa? Waktu syuting ada bahasa Sunda atau bahasa Indonesia semua? Tapi dia dari Sunda kayaknya. Lokasinya di Garut. Siapa kamu? Terpanggil Terpanggil oleh Sesaji itu Ada sesaji. waktu mau syuting ada naruh sesaji kruknya. Nggak tahu ya. Pas syuting ada sesaji. Tapi selamatkan. Ya selamatan biasa kalau selamatan film ya. Tapi di lokasi syuting disediakan nggak? Nggak ya? Atau sesaji itu yang mana yang kamu maksud? Nggak ada sesaji-sesaji tuh. apa bayi buatan itu yang dimaksud? Sama artnya dibuatin bayi-bayian ya, Bu, Tante ya? Yang mana yang kamu bilang sesaji itu? sesaji itu undang kami dalam tempat itu. Yang di lokasi syuting itu berupa apa sesajinya? Apa? Oh, menyan atau dupa. Ada kalau apa namanya bakar-bakar dupa? Asap-asap. Asap. Sayangnya ada kayaknya. Ada ya kalau bakar dupa. Ya itu bagi dia sesaji. Jadi aroma itu yang mengundang kamu. Lalu Rasa pusing itu rasa pusing itu yang ada di kepalamu, yang merasa kayak gempa bumi. hadirnya bangsa kami. Kayak nyambut tante, berarti kan tante baru datang kan, Iya. belum mulai syuting. Kan tantenya belum mulai itu syuting, baru aja datang, udah gempa bumi. Tulisan-tulisan itu sudah masuk ke dalam Kepala naskah skenario. Iya. Iya, Enggak. tante selalu ngapalin skenario sebelum nyampe lokasi. Tapi ya itu apa? Pusing. Kalau ngapalin pusing? Pusing. Itu tadi Oh, kan gitu? dibilang pusing itu. Pusing saya. Jadi udah nyatu ke dalam badannya. Ngeliang pusing nggak masuk. Jadi kalau baca skenario jadi nggak susah hafal ya? Untuk panjang-panjang kan naskahnya, jadi iya, setiap saya ngafalin tuh kok saya kayak ngeliang gitu. Kenapa kok? karena membentuk mengundang bangsa kami. Setiap baca skenario kalian merasa terundang? Gitu ya tante? Iya. Karena kata-katanya Kata-katanya apa emangnya itu? Masih ingat nggak? yang itu ya ternyata
manusia itu tidak lebih baik daripada iblis. Oh, jadi mereka merasa terundang. Gitu kan. Enggak kan cuma ngapalin aja, tapi memang ada kata-kata seperti itu. Tapi kata-kata itu pun telah masuk ke dalam hatimu. Jangan takut tante. Dipegangan aku terus. Itu kan kata-kata yang perumpamaan yang tidak sebenarnya. Iya. Betul, namanya Dan juga itu- film. Dan kita Itu ngafalin kata-kata itu. yang bukan diyakini, Ya, hanya betul. tuntutan peran Iya. Ya. yang tidak sebenarnya. Walaupun hanya sebuah kata-kata, tapi dapat mengundang bangsa kami. Kamu merasa bangga dengan kata-kata itu? Merasa lebih hebat? Undangan itu untuk bangsa kami. Bahkan kami pun menikmati dalam raga itu. Maksudnya dalam raganya tante? Itu waktu tante ditarik kok tiba-tiba hilang, tapi adegannya bisa terjadi dengan sangat sempurna. Apa ada peran kalian? Kami pun membantu. Membantu tante? Sifat kami membantu manusia bukan hanya sekadar rasa kasihan itu. Dia mengaminkan isi dari film itu. Kan isi dari film itu kan ada dialog kalau manusia hanya kasihan doang. Tapi kalau iblis tuh membantu, bukan hanya ngomong kasihan gitu. Itu bukan hanya iming-iming kalian yang selalu minta imbalan setelahnya Iya. dan akhirnya menyesatkan manusia. Memang kamu membantu, tapi kamu selalu minta timbal balik kan? Mana ada kamu tanpa pamrih? Kami tempatnya pembuka jalan untuk kesulitan-kesulitan manusia. Kesulitan apa saja contohnya? Kamu bisa memberi apa? Jabatan, pangkat, kecantikan. Terus apa lagi? Harta, pesugihan dong berarti. Terus apa yang harus dibayar untuk mendapatkan itu? Kalian sudah mengetahui Tumbal. yang kau jalani, Ya kan yang kau mainkan yang dimainkan film. adalah Iya. kenyataan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan memang ada ya kisah seperti itu, Tante. Iya, makanya itu diambil yang katanya belum pernah terungkap katanya gitu. Tema ini memang belum pernah. Belum Saya kan suka nonton film horor juga ya. Tapi yang pemakan janin ini kayaknya belum pernah difilmkan, itu baru ini. Kalau yang di Makassar tuh udah ya, yang kepalanya lepas tuh. Oh ini Kuyang pernah Kuyang. juga, udah pernah difilm. Enggak. Wujudnya manusia. Tapi kok wujudnya manusia di film itu? Kenyataannya kan nggak seperti itu. Mana ada manusia makan janin? Namanya film kok. Ini Tante nggak apa Tante? Nuhun sewu. Kayaknya ini ada rebutan badan Agil deh. Sebentar ngomong bahasa Jawa. Mungkin ada yang mau ngambil alih badan Agil tapi belum sempurna itu. Balik Tuh kan? pulangkan ke imam lain. Minta dipulangin. Emang di mana rumahmu? Di Garut, tempat syutingnya Tante. Itu lokasinya semacam villa atau apa Tante? Enggak, kalau kita di hotel sama lokasinya set. Tapi kalau yang lain syutingnya di gunung. Kamu yang di mana? Rumahmu yang di gunung apa yang di hotel apa yang di set? Cuma
itu tempat kamu. Gunung apa tante? Lupa. Pangrango. Oh iya bener Pe, Pangrango. Lah kamu tadi kan datang sendiri, kok sekarang minta diantar pulang sih? Pulang sendiri nggak bisa? Ibu mual. Oh tante mual. Apa? Aku bersamamu. Aku bersamamu katanya. Tak bilang buat tante. Nggak mau, Aku pulang saja. tante nggak mau kamu ikuti. Makanya kamu ikut apa? Ngikutin tante dari kapan? Tubuh itu mempunyai daya tarik untuk bangsa yang tak terlihat. Tante mudah disukai oleh bangsa gaib, menurut dia. Ibu tante tuh menarik gitu. Jangan. Nggak Udah mau pulang dia. aja, nggak mau saya pulang aja. Dunia kita lain. Kenapa kamu suka ikut tante? Cuma karena peran itu atau karena apa? Kamu tobat aja mau masuk Islam, tobat. Kami pun telah membantu. Loh, lalu kan dia nggak minta. Tante nggak minta dibantu kok. Kamu sendiri yang pengen bantu. Masa sekarang mau minta timbal balik, mau ngikut tante? Nggak bisa dong. Tubuhmu mempunyai daya tarik untuk bangsa yang tak terlihat. Tapi bukan berarti kamu boleh ikut dia Maka dong. itu kau seringkali mengalami interaksi dengan bangsa seperti kami. Sering apa ya? Kayak tiba-tiba gempa terus tiba-tiba mual, itu mungkin interaksi tante. Iya, tapi kalau bisa sih nggak usah itu karena mungkin kita mendalamin acting itu. Iya. Gitu. Kalau saya kan ya insya Allah lah banyak dibantu yang saya Leluhurnya sendiri. leluhur, heeh. Kalau tante syuting itu tuh dari waktu tahun berapa? Allah apa? Tahun lalu, berarti baru setahun ya? Harimau, udah ganti. pulang. Beda nih, beda tante. Mungkin ini leluhurnya. Tante aslinya mana? Assalamualaikum. Lu Mangkunegaran. Jangan-jangan tadi tuh. Ah, bener tante. Ini makhluk yang baik. Maaf Eyang, apa tadi Eyang sempat masuk agil sebentar ya? Yang bilang nuwun sewu ya? Oke. Rebutan sama makhluk yang dari ini gunung. Ini apa yang mau disampaikan Eyang? Abot awak ini Tante berat ya badannya. Mual. Mual Eyang. Ya ngaturaken sembah monggo balik. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu ya. Gimana Eyang? ojo ditakuti. Ojo ditakuti. Oke. Jangan takut, tapi kan spontan. Printing ya. Printing. Wow. Mual-mual. Tadi mual, sekarang Iya, merinding. Kan merinding. Kirim donga slamet yang, mugi-mugi slamet sedayanipun. Sembah nuwun yang. Nggih katanya. Iya. Gusti Allah selalu melindungi Semoga Gusti Allah selalu melindungi. Amin, amin ya di Rabbal setiap tempat Amin. Ya yang selalu dihuni bangsa-bangsa sing ora ketok. matur nuwun. Ini kan tante kemana-mana nyetir sendiri ya Eyang ya. Dan alhamdulillah selalu selamat ya selama ini ya. Amin ya Allah. Tapi kok Dekai sing menjadi Penyelamat. tameng. Masya Allah sedekah yang menjadi tameng. Tante kan sering undang anak yatim sampai ribuan kan, bikin santunan. Itu makhluk yang tadi itu apa benar masih ngikutin tante yang dari lokasi syuting?
Boten ya. Kai Ya. awake tanah seakan-akan goyang. Makanya seakan-akan tanahnya goyang katanya. Sempoyongan Oh iya. Nggih, sembayangan ya. sama seperti kamu berada di lokasi itu. Waktu di lokasi itu sama seperti waktu di lokasi itu katanya. Jadi kadang-kadang Goyang. Sekali-sekali ya. kalau saya merasa ada sesuatu beberapa hari ini aku memang kelihatan loh kok goyang gitu. Nggak Tadi enak. di sini juga Iya, itu barusan. sembayangan barusan. Kenapa ya kok beberapa hari belakangan ini begitu? Suatu peran yang berpengaruh. Apalagi di lokasi yang memang tempatnya bangsa sing ora ketok. Gitu ya tante. Benar. Berarti tante sensitif loh kalau yang datang ke suatu tempat suka tiba-tiba ada interaksi. Ya. Tadi aku juga mual-mual tadi makanya nyon tolong yang dibersihin ya. Kenapa mualnya tuh yang? Engkang mau yang Apa ada yang mual. ganggu kalau mual? Kalau gempa kan karena interaksi. Nah kalau yang mual kenapa? Astagfirullah. Allah. Iman Badan lagi direbut lagi sama makhluk yang tadi. Minta balik ke imah katanya. Oh, berarti selama ini dia ngikut masih makhluk itu di Dia ngikut di badan tante. Sedangkan yang jagain tante yang harimau itu, jadi kayak mereka sendiri yang berperang gitu loh tante. tarik menarik. Tarik menarik gitu, ya nggak perang gimana tapi kayak tarik menarik gitu. mangkai seperti doyong Seperti doyong. perebutan. Iya, perebutan badan tante. Jaluk tolong mai. Minta tolong aja katanya. Maksudnya ke Panglima ya? Apa harus dibersihkan tante? Jaluk tolong Oh. diresi awak ing Ya nanti tergantung tante mau apa enggak. Ini eyangnya minta tolong Panglima bersihin tante. Ya tergantung kalau tante mau ya kita bantu bersihin tante gitu. Eyang boleh tahu namanya siapa yang? S. R. Siapa nama eyangnya ibu? Tante. Ada S ada R. Sri Paduka. udah balik Ya, Oh Sri Paduka. Ya bener S dan R. ning Surakarta. yang Iya, dari iya. akan, Mau balik ke Surakarta. Makasih ya Eyang. dari akan ya, dari akan matur sembah nuwun. Terima kasih ya Eyang sudah memberikan informasi. Alai Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah. Gak apa-apa tante. Allah Akbar. Ayo kita pindah ke Isni. Maka peranan ini sangat Berat. mengandung hikmah Iya. Ya. bagi dirimu. Peranan iblis itu justru memecah belah antara orang tua dan anak. Insyari wasfasir khanas. Alladhi yusfisu fi sudurinas minal minal jinnati jinnati wan wan nas. Pertama takut, artinya takut tuh saya penakut. Sampai pegangan terus tadi tante. Saya penakut. Deg-degan ya? Bukan deg-degan lagi sampai mual-mual. Pulang aja jangan ngikutin gitu Tidak karena membayangin. mual tapi Sempoyongan. pas pindah energi lain
Itu langsung merinding semua, tapi saya tenang. Makanya saya tadi langsung minta minum. Coba mengendalikan rasa ya. Dan peranan itu adalah wujud yang diperankan olehmu. Maka kaulah yang Terpilih, dikejar. dikejar.